Halo semuanya, selamat datang di Ensiklopedia Dokter. Pernahkah Anda berpikir bagi Anda yang punya anak, punya baby yang masih kurang dari 6 bulan usianya, berpikir untuk memberikan makanan-makanan padat, misalnya pisang atau buah-buah alpukat misalnya. Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Atau mungkin bukan dari Anda lah, mungkin dari teman, tetangga, atau saudara, bahkan orang tua yang menyarankan, ayo coba bayinya dikasih buah, padahal usianya masih kurang dari 6 bulan. Jika pernah, sepertinya Anda perlu nonton video kali ini. Oke, jadi kalau misalkan zaman dulu, orang dulu ya, mungkin orang tua kita, mertua kita, nenek kita mungkin ya, ada yang pernah memberanikan untuk memberikan makanan padat seperti pisang, pisang yang sisir, itu diberikan pada bayi yang belum usia 6 bulan. Zaman dulu banyak sekali sepertinya hal seperti itu. Tapi seiring dengan kemajuannya zaman, tentunya memberikan makanan padat pada bayi yang kurang dari 6 bulan tidak disarankan. Kita tahu bahwa bayi, kalau WHO merekomendasikan itu pemberian ASI eksklusif, artinya hanya ASI saja, itu dari usia dia lahir sampai maksimal minimal 6 bulan. Ya, artinya bahwa dalam 6 bulan dia pertama hidup, Anda nggak boleh memberikan makanan apapun selain ASI ibu. Itu. Kenapa? Karena memang pada usia sampai 6 bulan, kondisi pencernaan si bayi masih hanya bisa menerima makanan yang berupa cairan seperti susu, ASI. Di lain sisi juga, si ASI ini juga memiliki banyak manfaat. Enzim pencernaan, kemudian dia mengandung antibodi yang menjaga kekebalan tubuh si bayi, dan tentunya ini yang paling ideal, paling cocok untuk bayi yang baru lahir. Nah, setelah usia 6 bulan, mungkin bisa diberikan makanan pendamping ASI, kalau biasa kita singkat MPASI. Karena kenapa? Memang kalau misalkan bayinya sudah tambah besar, 6 bulan ke atas, pemberian ASI saja tidak mencukupi kebutuhan nutrisi harian si bayi. Sehingga, ya nanti kalau misalkan ASI aja nggak ada makanan pendamping setelah usia 6 bulan, ya bayinya mengalami kekurangan gizi. Ironisnya kalau mungkin di desa, mungkin ya masih ada sebagian di desa atau orang-orang dulu memberikan makanan pendamping ASI MPASI ini terlalu dini, MPASI dini. Jadi sebelum anaknya usia 6 bulan sudah diberikan makanan-makanan padat, entah itu bubur kacang hijau, pisang, alpukat mungkin dari buah-buahan, atau seperti keju dan lain sebagainya. Tentunya secara medis hal ini sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena begini, pertama kita harus tahu dulu kesiapan bayi mendapatkan MPASI itu selain usia memang 6 bulan itu apa aja. Memang kita harus melihat dari fisiknya, kesiapan fisik si anak, kesiapan motorik si anak ya, kemudian juga kesiapan sistem pencernaannya. Biasanya kalau dari tanda-tandanya anak sudah bisa mulai duduk tanpa dengan bantuannya, mungkin sambil dipegang dia sudah bisa duduk, atau bayi Anda sudah mulai bisa ngangkat lehernya sendiri, bisa tegak, bisa noleh-noleh, maksudnya sudah seimbang. Kemudian kalau misalkan dia lihat kita makan, dia mulai tertarik. Atau kalau misalkan kita dekatkan sendok kita, dia buka mulut. Mungkin hal itu memang menjadikan tanda bayi Anda sudah harus mendapatkan MPASI, makanan pendamping ASI. Namun akan lebih aman jika berpatokan dengan usia, yaitu 6 bulan. Jadi semuanya distandarkan. Karena memang anak kan tiap anak beda-beda ya. Tapi kalau misalnya standar umur, itu sudah memang dari WHO. Itu kesiapan anak sudah mendapatkan MPASI. Tapi kalau misalkan Anda memberikan MPASI terlalu dini, misalkan baru usia 4 bulan udah dikasih, tentunya ada hal-hal yang berisiko terjadi. Ya mungkin kalau orang zaman dulu banyak tidak diekspos, jadinya nggak tahu, atau mungkin ya bisa dikata juga orang dulu banyak keberuntungannya, jadinya diberikan pisang atau apa ya bayinya sehat-sehat aja. Tapi kalau untuk saat ini kesehatan modern, hal ini tidak dianjurkan. Alasannya apa? Ya jelas, meskipun mungkin secara fisik dia bisa aja mungkin sudah bisa duduk, bisa tegak lehernya.
Tapi secara sistem pencernaan tentunya masih belum mumpuni, belum bisa menerima makanan yang lebih padat daripada ASI. Resikonya ya bayi mungkin bisa tersedak ya, karena dia belum bisa mengatur lidahnya, karena lidah ini sebenarnya juga membantu mengatur letak makanan kita supaya nggak nyangkut malah masuk ke saluran nafas. Tentunya ini juga berbahaya. Mungkin kalau Anda pernah dengar, mungkin cari aja di Google, ada kasus di mana bayi tersedak saat diberi pisang. Ya tentunya itu berbahaya, mengancam nyawa ya. Karena pisangnya masuk ke saluran nafas, bukan ke saluran pencernaan. Itu resiko pertama. Risiko kedua adalah gangguan pencernaan seperti mual muntah, diare, dan juga mungkin hal yang lebih buruk, misalkan karena dia masih ususnya belum bisa mencerna makanan padat, bisa terpelintir, atau kalau kita istilah medis itu susepsi, atau ibaratkan gini, usus yang masuk di dalamnya usus, jadi kayak kelipet gitu. Tentunya ini adalah kondisi yang emergency, gawat. Syukur-syukur orang dulu belum ada yang seperti itu. Mungkin ada, saya juga nggak tahu, atau ada tapi nggak terekspos. Tapi kalau Anda yang sekarang sudah zaman modern, ya sebaiknya Anda mendengarkan mana yang benar. Jangan katanya-katanya ya. Karena kalau sudah standar WHO artinya kan itu dipakai seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia aja. Kira-kira seperti itu. Dan efek yang lainnya mungkin kalau Anda memberikan empasi terlalu dini, bayi Anda jadi gemuk, obesitas. Karena apa? Karena makanan yang dia makan kalorinya sudah berlebihan daripada dia yang butuhkan sehari-hari. Sebenarnya ASI aja sudah cukup sampai usia 6 bulan. Gitu. Atau sebaliknya juga, karena ususnya belum bisa mencerna, nutrisinya lewat aja. Nggak ada yang terserap, jadi gizi anak Anda buruk. Maka dari itu jangan sekali-kali berpikir atau bahkan melakukan memberikan empasi terlalu dini. Usahakan Anda sabar sampai usia 6 bulan baru Anda berikan empasinya. Gak ada masalah sih, pasti anak Anda cukup kok kebutuhannya. Kecuali memang begini, ada kondisi lain ya, di mana anak yang dia tumbuhnya terganggu, dia tidak cukup mendapatkan nutrisi dari ASI, kualitas nutrisi dari ASI ibu kurang bagus, akhirnya berat badannya kurang atau gizi buruk. Dikejar dengan susu formula nggak bisa, dengan ASI nggak bisa. Memang ada beberapa yang disarankan memulai empasi dini. Jadi mungkin 5 bulan atau 5 bulan lebih sudah mulai. Ada yang seperti itu. Tapi sebaiknya Anda tidak melakukan secara sendiri. Konsultasikan dulu dengan dokter Anda untuk memulai empasi dini. Karena tentunya ditentukan dulu kondisinya. Apa sih, kenapa sih harus dimulai terlalu dini? Mungkin anaknya memang memerlukan. Terus dokter juga cek, oh nih siap kok berikan empasi, motorik, fisik, dan juga pencernanya sudah siap, yaitu nggak ada masalah. Jadi atas pengawasan dari dokter. Tapi ya jangan berpikir Anda melakukan hal ini secara sendiri. Tentunya ada resiko-resiko tadi yang saya sebutkan tadi. Ada kondisi yang bahkan sampai mengancam nyawa si bayi Anda. Kira-kira seperti itu. Jadi pada video kali ini sebenarnya saya ingin mengedukasi Anda, para ibu muda yang lagi hamil atau yang sudah melahirkan, yang masih punya baby di bawah 6 bulan, berikan ASI eksklusif aja. Kalau mungkin nggak bisa ASI dibantu susu formula ya oke lah. Tapi jangan memberikan makanan pendamping ASI saat bayi masih umur kurang dari 6 bulan. Kemarin banyak nih yang menanyakan, dok, anak saya seminggu lagi 6 bulan nih, boleh nggak saya kasih? Jangan, sabarlah. Tunggu seminggu, 2 minggu nggak ada masalah. Karena bayi Anda juga masih tercukupi nutrisinya dengan ASI aja. Jadi jangan kepengen ibu buru-buru memberikan empasi, kecuali memang ada indikasi dari dokter Anda, kondisi bayinya tertentu yang menyebabkan harus berikan empasi dini. Tapi kalau bayi Anda sehat, tumbuh kembangnya bagus, jangan memberikan empasi terlalu dini. Kalau kata orang dulu, ada yang bilang, coba kasih pisang biar gemuk, biar padat. Ya mungkin orang dulu kan belum ada informasi yang semakin berkembang. Dunia medis juga mungkin belum semaju sekarang. Jadi tentunya hal itu dianggap lumrah pada zaman dulu. Tapi untuk zaman sekarang malah justru dianggap yang berbahaya. Jadi ibu harus pinter-pinter merawat bayinya.
Jangan beranggapan dengan hal yang katanya mungkin ini lebih banyak di daerah yang masih di pinggir ya. Kalau di kota mungkin sudah lebih modern. Bukan bermaksud membedakan, cuman ya ini adalah tergantung pola pikir juga. Kadang-kadang di daerah desa ada yang masih mitos fakta itu masih kental banget, budaya, tradisi itu masih kental, termasuk bahkan hal-hal medis seperti ini. Oke, sekian aja mungkin bagi Anda yang punya pengalaman, punya kerabat, atau bahkan punya anak nih yang pernah diberikan empati dini, boleh share nih di kolom komentar. Tidak semua memang akan mengalami masalah. Ada yang memang dia sebenarnya sudah siap diberikan empati itu baik-baik aja. Tapi tidak ada salahnya kalau jika kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Menghindari tentunya akan lebih baik daripada mengobati. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.